haram hukumnya terhadap pengguna narkotika untuk dilimpahkan atau diadili di persidangan. Penanganan perkara tindak pidana narkotika ini disusun dengan pendekatan khusus dengan mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana. Merujuk pada pasal 54 dan juga pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Narkotika itu menjelaskan, mengatur bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Adiaksa, kembali lagi di podcast Tanya Jawab Jaksa. Pada kesempatan kali ini kita lanjut materi penanganan perkara narkotika. Tempo hari terdapat pernyataan Jaksa Agung yang cukup menarik perhatian kita semua, bahwasanya haram hukumnya terhadap pengguna narkotika untuk dilimpahkan atau diadili di persidangan. Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar bahwasannya Jaksa Agung adalah merupakan penuntut umum tertinggi di Republik Indonesia, yang mana salah satu tugas kewenangannya adalah menetapkan atau mengendalikan kebijakan penegakan hukum, yang mana diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Bahwasanya dalam hal ini Kejaksaan melihat bahwa sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif atau hanya melihat pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku tanpa melihat adanya asas kemanfaatan atau dogmatic hate, yang mana ini tercermin dalam jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas atau overcrowding, dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika. Nah, isu overcrowding ini telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah, khususnya Kejaksaan, sebagaimana yang dituangkan di dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga tahun 2024. Maka oleh karenanya ini dibutuhkan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara di tindak pidana untuk penyalahgunaan narkotika. Penanganan perkara tindak pidana narkotika ini disusun dengan pendekatan khusus. Hal tersebut tercermin dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, dalam hal ini Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, yang mana penanganan perkara tindak pidana narkotika ini disusun dengan pendekatan khusus dengan mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana. Kualifikasi tindak pidana ini bisa kita lihat dari yang pertama, kualifikasi dan peran dari si pelaku, lalu jenis dan berat barang bukti yang diamankan atau yang tertangkap tangan, menguasai, memiliki. Lalu yang ketiga, ada kualifikasi terhadap keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis, yang mana ini akan ditindaklanjuti secara komprehensif dan juga penuh dengan proporsional dan serta tanggung jawab terhadap pelaku yang disangkakan dalam hal ini melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika sebagai penyalahguna atau korban penyalahguna atau bahkan pecandu narkotika. Ini diamanatkan oleh undang-undang untuk wajib direhabilitasi melalui proses hukum yang diatur di dalam pedoman tersebut. Yang pertama adalah hasil pemeriksaan laboratorium forensik bahwa nyatakan bahwa tersangka ini positif menggunakan narkotika. Lalu yang kedua, penggunaan metode know your suspect. Ini dilihat dari latar belakang daripada si pelaku itu, dilihat dari transaksi keuangannya dan cara hidup tersangka, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa si tersangka ini tidak terlibat dari jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir dari perbuatan penyalahgunaan narkotika ini atau end user. Lalu yang ketiga adalah pada saat tertangkap tangan ini ditemukan barang bukti terkait narkotika ini tidak melebihi dari pemakaian 1 hari. Jadi barang buktinya itu ditemukan hanya sedikit dan itu diatur di dalam pedoman ini. Lalu yang keempat adalah hasil asesmen yang dikeluarkan oleh tim asesmen terpadu atau TAT menyatakan bahwa si pelaku ini tidak pernah dimasukkan dalam daftar pencarian orang dalam hal berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, atau bahkan kurir kecil-kecilan terkait jaringan narkotika, sehingga si pelaku ini dapat dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalahguna narkotika. Lalu yang kelima,
ini tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari 2 kali. Untuk poin yang kelima ini dikecualikan terhadap korban penyalahguna narkotika atau pecandu narkotika. Persyaratan yang terakhir, yang keenam, adalah terdapatnya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya. Jadi ada jaminan dari pengampu atau keluarga terdekat untuk menjaminkan si pelaku ini beritikat baik untuk melakukan rehabilitasi. Karena apa? Merujuk pada pasal 54 dan juga pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Narkotika itu menjelaskan, mengatur bahwa bagi penyalahguna narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahguna narkotika ini memang diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Adalah kegiatan pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Lalu rehabilitasi sosial ini juga bisa dikategorikan sebagai pemulihan, tapi khusus kepada fisik, mental, psikis, agar bekas pecandu ini dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Gitu. Nah, kemudian melalui kebijakan restoratif justice ini memang diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tercederai oleh rasa keadilan. Perlu juga untuk digarisbawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa. Bahwasannya kita ketahui bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai barang narkotika ini merupakan suatu delik tindak pidana. Perbuatan yang diatur di dalam pasal 131 ini menerangkan bahwa orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika itu dapat dijatuhi hukuman pidana selama maksimal 1 tahun penjara dan juga denda 50 juta rupiah. Dengan demikian, cukup sekian podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe akun YouTube kami dan juga share, like, and comment ke teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Dah, cukup ya? Kagok ya.